Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala bentuk puji serta syukur kita atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan kenikmatannya tersebut kita dapat berjumpa di pertemuan yang perdana ini. Insyaallah kita akan mempelajari bahasa Quran. Kalau Alhamdulillah, kita memperbanyak mengucapkan salawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya, yang paling mencintai kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Hafizul Risman. Ya, saya bukan ustadz ya Bapak Ibu. Jadi saya adalah motivator belajar bahasa Arab ya. Kalau ustadz itu biasanya pakai peci, biasanya pakai baju muslim gitu ya, baju koko ya. Nah, kalau saya itu adalah motivator ya. Jadi saya pribadi ya jauh dari kata sempurna ya, atau seperti para ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, jadi saya taunya cuma bahasa Arab doang gitu ya. Nah, kalau masalah-masalah yang lain saya nggak tahu. Ya, kalau dilihat dari gelarnya ya, Hafizur Risman SAK MPD ya. Jadi saya sarjana akuntansi ya. Kemudian masternya itu pendidikan gitu ya, S2-nya pendidikan. Jadi saya betul-betul tidak berasal dari pondok pesantren ya, dan saya tidak juga berasal dari lembaga-lembaga keislaman seperti itu. Tapi kemudian riwayat pendidikan saya Bapak Ibu ya, jadi semuanya adalah umum ya, dari TK sampai SMA gitu ya, semuanya umum. Kemudian S1-nya selesai 2020 ya, akuntansi ya di Stay Rawamangun. Stay Rawamangun itu ada di Jakarta Timur ya. Ya, ada di Jakarta Timur di Rawamangun ya, di dekat Rabani gitu ya. Kemudian saya S2 PAI di salah satu universitas di Sumatera Barat ya, swasta. Nah, ini saya nggak tulis nama kampusnya ya, dikarenakan kurang bagus kampusnya ya gitu. Kemudian sekarang saya mengulang lagi S1-nya itu di luar negeri, Arabic Language Studies gitu ya. Jadi saya ngambil jurusan bahasa Arab luar negeri gitu ya. Nah, saya baru semester 1. Jadi saya betul-betul Bapak Ibu ya dari umum ya. Jadi insya Allah saya tahu persis apa yang Bapak Ibu rasakan ketika belajar bahasa Arab nantinya. Kemudian ya, riwayat pekerjaan saya ya, kalau pekerjaan saya itu lumayan banyak karena kita kuliah sambil kerja. Ya, kuliah sambil kerja. Jadi 2015 sampai 2023 itu serabutan atau freelance ya. Kalau bahasa sekarangnya itu freelance, tapi kalau bahasa apa? Bahasa orang lamanya itu serabutan ya. Nah, saya konsultan pajak ya, jadi ngitungin duit perusahaan ya untuk dilaporkan pajak ya, untuk mengurangi pajak ya. Ya, itulah konsultan pajak. Kemudian saya juga digital marketing, bikin website, bikin desain ya, dan nah juga pembicara. Kemudian saya pengajar tahsin dan tahfiz ya. Saya pengajar tahfiz ya. Jadi
Senin sampai Sabtu kuliah, Ahadnya kita ngajar tasin dan tahfiz. Nah, saya juga pengajar sorof dari tahun 2015-2016 ya. Kemudian di tahun 2023 saya sudah memfokuskan diri untuk menjadi motivator belajar bahasa Arab. Jadi saya tugasnya hanya memotivasi Bapak Ibu ya. Ya, saya kalau ditantang untuk mengajarkan bahasa Arab untuk ke Mesir saya nggak bisa. Ya, saya ditantang untuk belajar bahasa Arab untuk keterima di kampus Universitas Islam Madinah, saya nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang saya ajarkan nantinya saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman itu adalah untuk memahami Al-Quran, untuk dipakai sendiri. Ya, untuk memahami Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran nantinya biar gampang ya. Atau setidaknya minimal itu tahulah apa yang dibaca saat sholat gitu ya. Nah, itu fungsinya ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nomor WhatsApp saya ya. Nah, silakan dihubungi. Nah, ini adalah kerjaan saya waktu itu habis kampus, saya ngajarin tahsin kepada teman-teman. Ya, selesai kampusnya itu jam 9 malam, ngajar tahsinnya sampai jam 10 malam. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang paginya kerja, malamnya kuliah, gitu ya, atau malamnya kerja lagi, nah berarti kita sama, ya. Jadi saya paginya kerja, malamnya kuliah, dan lanjut ngasih tahsin, ya, tahfiz di di kampus, ya. Ini musola kampus, masjid kampus, seperti itu. Jadi silakan hubungi saya nanti di nomor WhatsApp, boleh bertanya terkait tentang nahu sorof, ya. Jadi itu perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya dengan sedikit perkenalan juga dari nahu sorof ini ya atau bahasa Quran ini. Nah, ini dia. Yang pertama, kameranya dimatikan ya Bapak Ibu ya, biar nggak nongol muka Bapak Ibu nanti di layar ya. Takutnya nanti ketika anak kita lewat, ya istri kita lewat nantinya nggak pakai jilbab kan kelihatan ya. Atau Bapak Ibu mungkin tangannya tersingkap nantinya, ya itu jadi dosa jariah nantinya ya. Nah, lebih baik dimatikan saja. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, kita berada di angkatan ke-40 ya. Nah, jadi sekarang bulan Agustus, no, Oktober ya. Ya, Oktober, jadi angkatan yang ke-40. Kemudian Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan apapun itu ya, saya itu terbiasa mengenai ke diri saya itu kenapa ya. Misal saya mau belanja sesuatu, kenapa saya harus belanja ini gitu ya. Misalnya saya mau makan sesuatu, kenapa saya harus makan ini gitu ya. Jadi harus ditanya dulu kenapa ya, biar nanti uh, luar biasanya ya, biar nanti sesuatu itu menjadi mantap, sesuatu itu menjadi uh, hasilnya luar biasa lah gitu ya. Nah, Ted, kenapa kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu? Silakan di chat. Silakan di alasannya di chat. Ya, kita tunggu. Kenapa ya, Bapak Ibu belajar uh, bahasa Arab? Oke, bahasa surga biar mudah memahami Al-Quran ya. Nah, karena Al-Quran panduan hidup ya. Nah, biar paham Al-Quran. Nah, ingin memahami Al-Quran, membaca kitab-kitab berbahasa Arab, wah luar biasa ya. Nah, agar tahu apa yang dibaca saat sholat gitu ya. Nah, memahami hadis ya, mengartikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, karena Allah ya, ya itu untuk memudahkan Al-Quran ya, ya sebagai bahasa penduduk surga, Masya Allah luar biasa Bapak Ibu bisa terjemah Al-Quran, lebih khusyuk dalam beribadah, Masya Allah luar biasa.
supaya mudah menghafal Quran, bisa baca Arab gundul, Masya Allah. Memahami Al-Quran, Masya Allah. Luar biasa nih Bapak Ibu nih. Ya, Al-Quran berbahasa Arab, ya, pedoman hidup, Masya Allah. Agar bisa memahami Al-Quran, sudah 3 kali kursus, ya, supaya lebih mantap, ya, dan lebih paham lagi. Sorof, ya. Ingin masuk UIN, Masya Allah, luar biasa. Semoga, semoga Bapak dimudahkan oleh Allah. Ya, biar tahu arti dalam bahasa Arab, mengamalkannya, gitu ya. Oke, ya. Jadi alasannya itu ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, terkadang, ya ini terkadang Bapak Ibu. Misal, saya dulu itu pengen belajar bahasa Arab itu mau kuliah ke luar negeri. Ya. Jadi saya orang matematika Bapak Ibu ya. Biar kita tahu saya itu orang matematika. Ya, orang matematika itu musuhnya bahasa. Ya, saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu yang suka matematika dan suka juga hafalan itu luar biasa itu. Ya, jadi matematika tuh musuhnya ya apa tuh musuhnya ya atau lawannya lah lawannya adalah hafalan ya hafalan Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang suka hafalan mungkin nggak suka matematika ya. Silahkan ya kalau seandainya betul ya please betul ya. Nah, kalau suka matematika dan suka juga hafalan gitu ya, berarti luar biasa itu. Kalau saya pribadi nggak suka, ya. Tapi saya pengen bisa bahasa Arab. Ya, alasannya waktu itu 2014 itu 2013 saya ingin nah ya, saya ingin mempelajari agama ini. Ah, ya. Kan banyak kita berantem ya Bapak Ibu ya. Ini bid'ah, ini enggak sah, ini itu gitu ya. Harus ini, harus itu gitu ya. Nah, sedangkan saya orang yang matematika gitu ya. Saya nggak suka hafalan ya. Saya kalau belajar biologi ya, belajar sejarah gitu ya. Nah, saya kayaknya cuman belajar sebentar untuk ujian selesai, habis ujian kita nggak baca-baca lagi gitu ya. Jadi matematika itu ya menjadi lekat di diri saya dan saya sangat susah sekali uh, untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Kalau bukan karena gitu dulunya ya saya itu ingin ke masuk Lipia namanya Bapak Ibu. Lipia, kemudian ada Al-Azhar Mesir ya. Kemudian saya ingin ke Madinah, UIM gitu ya dan lain sebagainya. Nah, jadi saya mempelajari bahasa Arab ya ke pengen kuliah di sini gitu ya di Lipia Al Azhar UIN. Namun, namun nih Bapak Ibu, takdir Allah beda ya. Takdir Allah berkata lain ya. Allah ingin saya kuliahnya di akuntansi. Nah, gitu ya. Nah, saya termasuk yang lumayan kecewa ya gitu. Jadi kenapa ya Allah ya gitu ya. Saya nggak kuliahnya di tempat yang eh, Islami-Islami gitu ya. Iya, takdir Allah. Ya. Apakah saya berhenti belajar bahasa Arab? Nah, perbarui lagi niatnya. Iya, kan saya nggak mungkin lagi ke UIM, ke Al-Azhar, ke Lipia gitu ya. Tapi takdir Allah mengatakan lain. Saya rubah niat saya sekarang itu, ya. Kenapa saya tetap belajar bahasa Arab? Ya, semuanya karena ingin masuk surga, gitu ya. Nah, ya. Kalau saya ingin masuk surga, apapun yang bisa ya memasukkan saya ke dalam surga, saya lakukan. Gitu. Ya. Jadi saya ingin masuk ke dalam surga.
Saya nggak ingin lagi, seandainya Allah takdirkan saya menjadi nggak paham bahasa Arab, saya nggak apa-apa. Yang penting eh, saya belajar terus, gitu ya. Seandainya Allah tidak mentakdirkan saya dalam, misalnya Allah tidak mentakdirkan kita eh, bisa baca kitab gundul, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting saya bisa masuk surga, gitu ya. Nah, misalnya nanti kita ada berapa ini? Ada 161 orang ya yang belajar bahasa Arab. Nah, nanti di akhir pertemuan sisa satu orang doang, ya nggak apa-apa. Yang penting saya ingin masuk surga, gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa bahasa Arab menjadi kunci masuk surga bagi saya pribadi? Karena saya memahami banyak hal yang bermanfaat dari saya belajar bahasa Arab, gitu ya. Nah, kita ada 162 orang sekarang. Ya. Nah, alhamdulillah saya bisa mengajarkan atau sharing-sharing bahasa Arab kepada Bapak Ibu, dan saya mendapatkan pahalanya. Setiap kali mungkin Bapak Ibu tahu makna dari alhamdulillah nantinya. Alhamdulillah, saya dapat pahala. Ya, setiap Bapak Ibu baca Quran nantinya ketemu dengan hal-hal yang berbau bahasa Arab, gitu ya. Saya dapat pahala, gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Saya bisa membuat yayasan bahasa Quran yang nantinya kita punya tanah wakaf. Alhamdulillah kita udah punya tanah wakaf, gitu ya. Nah, kita dapat pahala, gitu. Dan bagi saya juga bisa memahami Al-Quran, ya. Saya bisa alhamdulillah sholat satu rakaat satu juz. Itu kalau kita nggak paham bahasa Arabnya ya wallahualam ya, betah atau enggaknya, gitu ya. Nah, gitu. Satu rakaat satu juz, gitu kan. Nah, alhamdulillah, gitu, bisa sholat seperti itu, ya, meskipun belum sampai kalau Rasulullah berapa juz itu ya, berapa surat, 3 surat Rasulullah baca, gitu ya. Al-Baqarah, Al-Maidah, Nisa, gitu ya. Nah, kalau kita baru satu rakaat satu juz. Nah, itu. Jadi kalau Allah tidak mentakdirkan kita bisa bahasa Arab, ya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kalau jawaban saya akan tetap belajar bahasa Arab. Nah, saya tetap belajar bahasa Arab, gitu ya. Karena tujuan saya itu adalah tadi, ya, untuk mendapatkan surga. Ya, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu nih lagi belajar bahasa Arab, terus nggak sempat, nggak sekali belajar, 2 kali, 3 kali belajar, nggak juga paham-paham, gitu ya, misalnya, gitu ya. Karena ya background kita itu beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang backgroundnya nggak suka hafalan, ada yang suka hafalan. Nah, jadi kalau nggak suka hafalan, nah biasanya agak lama tuh memahaminya. Tapi kalau yang suka dengan hafalan, ya tidak suka dengan matematika itu biasa cepat, gitu. Nah, ya, jadi seandainya Allah mentakdirkan kita tidak bisa bahasa Arab, bagaimana? Ya, jawabannya adalah saya tetap belajar, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan ya. Nah, dipatrikan dalam hati kita, ya, bahwasanya kita akan terus belajar bahasa Arab. Ya, apalagi di bahasa Quran itu tidak ada sistem eliminasi, ya, sistem eliminasi, ya, gitu, ya. Jadi sistem eliminasi. Nah, jadi nggak pernah kita keluarkan Bapak Ibu. Ya, kita nggak pernah melarang Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Oh, cukup sekali aja nggak? Ya, nanti kita punya punya garansi diajarkan sampai selesai. Nah, ini buktinya. Saya lagi kuliah sekarang itu, bahasa Inggris saya tuh karena hafalan ya, nah itu 0,53 nilainya, sedangkan bahasa Arabnya 9,73. Nah, ya. Nah, ini karena bahasa agama kita, ya, bahasa Quran kita, bahasa bacaan sholat kita, ya. Nah, makanya nilainya tinggi, Bapak Ibu, ya. Kalau ini ya bahasa Inggris, gitu ya. Nah, saya udah belajar
sebelum mengerjakan latihan saya udah belajar, tetap juga salah semuanya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah buktinya saya itu nggak pintar-pintar amat gitu ya. Jadi kalau bahasa Arabnya insya Allah lah gitu ya. Tapi kalau bahasa yang lainnya, aduh, saya nggak pintar-pintar amat. Bahkan bahasa Indonesia pun saya sering eh, di atas garis merah. Ya, tape. Kemudian bahasa Quran.com ya, ini kita pelajari dulu apa sih sebenarnya bahasa Quran.com itu adalah wadah tempat belajar online materi nahwu sorof dasar untuk pemula melalui Zoom dan YouTube sejak 2020. Jadi semenjak corona menyerang, ya bahasa Quran.com menjadi wadah kita belajar nahwu sorof dasar secara Zoom, secara online ya. Nah, Zoom dan YouTube. Jadi ini ada Zoom-nya, ada YouTube-nya Bapak Ibu ya. Ada Zoom, ada YouTube-nya. Kemudian ya di tahun 2023 itu 2 tahun yang lalu 10 April Bahasa Quran berubah menjadi lembaga resmi ya yang menyediakan banyak kelas-kelas gratis ya ataupun kelas yang berbayar. Jadi kelas kita ada 2 tipe ya Bapak Ibu ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kebetulan Bahasa Quran kelasnya kelas gratis. Nah, gitu ya. Jadi semuanya kelas gratis. Gitu ya. Nah, ya, jadi ini gratis nih Bapak Ibu. Ya, baik. Nah, program gratis kita nanti ada Nausorof dasar, ya ibaratnya SD-nya lah gitu ya. Nanti ada Nausorof lanjutan, ibaratnya SMP-nya, nanti ada SMA-nya dan seterusnya. Nah, kita ada tadabbur Quran setiap Jumat dan Sabtu pagi, bacaan sholat setiap Ramadan, nanti kita akan memaknai bacaan sholat. Quran Ilal, tahfiz gratis juga ada, ya. Bukan kitab gundul, kosakata Quran. Jadi Bapak Ibu cek yang pengen nih Bapak Ibu apa Bapak Ibu tampilkan gitu ya. Yang ingin Bapak Ibu pengen kelasnya, nah silakan Bapak Ibu chat adminnya gitu ya. Nah insya Allah. Atau nanti silakan dilihat di grup-grup kita itu ada informasi biasanya mengenai kelas-kelas gratisnya. Nah, tahfiz gratis ini adalah 500 pendaftarnya 800 orang lebih ya pesertanya. Cuman yang bertahan 500-an ya. Kenapa? Karena ya belajar agama itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Dia butuh hidayah. Ya, belajar agama itu butuh butuh hidayah gitu ya. Bukan hanya pintar doang tapi butuh hidayah. Nah, makanya kenapa kita minta dalam surat Al-Fatihah itu ihdinas sirotol mustaqim. Ya, tunjukilah jalan yang lurus. Mustaqim itu artinya adalah orang-orang yang istiqomah Bapak Ibu. Ya, arti sebenarnya ya. Nah, dia berasal dari kata istiqomah. Orang yang istiqomah disebut sebagai mustaqim. Orang istiqomah disebut sebagai mustaqim. Kemudian program berbayar kita ya silakan Bapak Ibu ikuti ya. Ini betul-betul berbayar kenapa? Karena butuh fokus. Contohnya kitab gundul, muhaddasah, tasmin privat, nausoroh privat, bacaan sol privat. Nah, ini program yang telah berlalu insya Allah ada lagi. Ini fikih wanita. Nah, insya Allah ada di besok ya Bapak Ibu ya. Itu pembahasannya luar biasa juga ya. Yang ngajar Dr. Desi. Beliau adalah dosen dari Universitas Islam Negeri gitu ya. Kemudian kita ada juga tadabbur Quran nantinya di hari Senin bersama Syekh Abdul Hamid, Dr. Abdul Hamid dari Mesir ya. Nanti ada terjemahannya juga gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu ikuti ya. Nah, insya Allah itu gratis ya, gratis semuanya. Kemudian terkait informasi silakan tunggu di grup ya. Kita berada di kelas Nahwu Sorof sekarang. Apa itu Nahwu Sorof? Ya, kalau kita Bapak Ibu cek di terjemahan di Google itu ya, silakan Bapak Ibu cek nanti. Itu lumayan ruweh lah gitu ya terjemahannya. Kalau terjemahan sederhananya itu adalah tata bahasa bahasa Arab ya, tata bahasa bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arabnya ada tata bahasanya. Kalau di kita itu kan SPOK gitu ya. Nah, SPOK, subjek, predikat, objek gitu ya. Nah,
Kalau di apa? Kalau di bahasa Arab tuh nanti banyak, ya, lumayan banyak nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu ya. Insya Allah kita akan pelajarinya pelan-pelan. Nah, oke. Kemudian, nah, kenapa kita belajar bahasa Arab ya? Ini untuk kitanya sendiri, itu pribadi kita, itu bacaan sholat kita, Bapak Ibu. Ada yang udah sholat selama 40 tahun, 30 tahun, tapi nggak ngerti apa yang dibaca gitu ya. Ada Bapak Ibu. Nah, ya kalau ada ya, misalnya kita sebanyak 180 orang ya, ada sekitar 100 orang yang nggak ngerti apa yang dibacanya gitu ya. Nah, saatnya kita tobat Bapak Ibu. Ya, kita pelan-pelan aja bacanya ya. Jadi satu hari itu satu baris kita baca gitu ya, maknanya apa gitu. Nah, jadi bacaan sholat ini Bapak Ibu sekalian ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita penting banget ya, mempelajari bahasa Arab ini untuk bacaan sholat kita. Kemudian bacaan Quran kita yang katanya Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Ya, ada orang yang ngaku Islam tapi tidak mengambil petunjuk dari Quran, itu ada, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita kali gitu ya. Saya pribadi juga gitu. Ya, gitu. Jadi sebelum belajar bahasa Arab itu kita ngakunya rukun iman, iman kepada kitabullah, tapi kita nggak percaya kepada kitab Allah. Kita mencari petunjuknya di tempat yang lain, bukan di Al-Quran. Bukan sumbernya Al-Quran. Jadi bacaan Quran kita tuh memakai bahasa Arab. Kemudian bacaan hadis kita, pendukung dari amal kita dan fikih kita tuh hadis-hadis. Ya. Makanya sekarang itu ada orang-orang yang cuman baca terjemahan doang udah bisa berfatwa. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ada di antara kita seperti itu, mohon hati-hati karena fatwa kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mending kita ngikutin aja lah ulama siapa gitu ya. Nah, kalau kita ngikutin ulama A, ulama B, ulama C, nah, biarlah ulama itu yang berdosa nantinya kalau dia salah berfatwanya gitu ya. Karena kita cuman pengikut saja gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu ya, yang menjadi kita eh, berantem itu ya karena kita nggak paham dengan Quran dan hadis kita. Jadi kalau kita paham dengan Quran dan hadis, insya Allah kita nggak berantem. Nah, ini peserta yang terbanyak di dalam Zoom itu tahun 2020-an itu 713 orang nih Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin ada 20% atau 30%-nya gitu. Ya. Kemudian ketentuan modul Bapak Ibu sekalian ya. Modul itu tidak wajib dimiliki. Ya. Jadi karena bisa di-screenshot dari PPT yang ditampilkan. Ya, tidak ada PDF atau PPT yang akan kita share dikarenakan PPT tidak diizinkan di-share oleh penulis. Namun penulis mengizinkan peserta untuk screenshot. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Sebetulnya diajarkan secara online ini juga tidak boleh sama penulisnya. Ya, penulisnya tidak membolehkan diajarkan secara online. Jadi seperti itu. Nah, namun ya bagaimana ya? Nah, saya berdebat, bukan berdebat sih, adu argumen waktu itu. Yang jelas dibolehkan dengan syarat tidak boleh di-share PPT-nya. Ya, baik. Kemudian ilmu ini sangat penting dan bernilai. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, tidak ada satu cuil pun yang akan sia-sia dari mempelajari bahasa Arab. Gitu. Ya, siapapun Anda Bapak Ibu, mau Bapak Ibu guru, guru matematika, guru fisika, mau Bapak Ibu ibu rumah tangga, ya, mau bos, mau profesor, ya. Nah, kebetulan peserta kita juga ada yang profesor Bapak Ibu, ya. Nah, jadi betul-betul selagi kita orang Islam, bahasa Arab itu penting. Ya, setidaknya buat sholat aja, ya. Gitu, bacaan sholat kita tuh setidaknya penting buat bacaan sholat kita. Ya. Kemudian metodenya yang kita pelajari adalah metode andragogi, Bapak Ibu. Ya. Jadi metode belajarnya itu adalah andragogi. Beda dengan anak-anak. Ya, kalau kita lebih banyak nanti
contohnya, contoh ke kehidupan kita, ya, tidak terlalu banyak menghafal kosakata, ya, jadi seperti itu. Kemudian memakai buku metode titis disusun oleh Ustadz Ahmad Soeharto. Beliau juga seorang konsultan pajak juga sampai sekarang, gitu ya. Orang STAN, tamatan STAN, ya, Sekolah Tinggi Akuntan Negara, ya. Nah, seperti itu. Kemudian dulu saya mempelajari metode ini tahun 2014, ya, itu berbayar 500.000. Kalau menurut harga emas sekarang, ya 1 gram itu dulu cuma 400 ribuan, berarti 1 gram emas kalau sekarang udah 2 jutaan ya, atau 1 jutaan ya, hampir 2 juta ya. Nah, berarti kalau sekarang belajarnya Bapak Ibu 2 juta ini, gitu ya. Nah, sekarang Alhamdulillah gratis, insya Allah selagi saya mengajarkan, dan selagi nanti ada yang mengajarkan secara gratis juga, gitu ya. Insya Allah gratis selamanya, gitu ya. Kalau seandainya nggak ada yayasan ini tetap juga gratis, insya Allah kita pelajari. Karena cuma 2 jam doang kan kita belajarnya, ya, insya Allah tidak mengganggu waktu pengajarnya. Kemudian kita coba ada garansi juga Bapak Ibu ya, kita ajarkan sampai bisa. Ya, sampai bisa. Ya, saya berazam Bapak Ibu, ya, sampai bisa. Ya, karena saya juga sampai sekarang masih belajar. Ya, jadi betul-betul belajar bahasa Arab ini, ya, butuh kesabaran, ya. Jadi kesabaran pesertanya, kesabaran pengajarnya, kesabaran adminnya, ya. Boleh mengulang, ya. Tidak ada sistem eliminasi. Misalnya Bapak Ibu ada kondangan terus di hari Sabtu ini, gitu ya. Sabtu ini kondangan, Sabtu depan kondangan, kondangan terus, ya, bisa ikut di kelas selanjutnya, gitu ya. Pembukaan selanjutnya. Ya, seandainya Bapak Ibu juga eh, sibuk gitu ya, nah, bisa diikuti melalui YouTube-nya, gitu ya. Jadi sampai bisa, ya. Tidak ada larangan Bapak Ibu belajar, ya. Insya Allah sampai bisa. Insya Allah, ya. Nah, ada yang sampai bisa ada gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Ada yang sekarang levelnya udah sama dengan saya Bapak Ibu. Dikarenakan saya tuh belajarnya yang dasar-dasar-dasar aja. Gimana cara mengajarkannya, gimana cara penyampaiannya, belajar lagi. Akhirnya kelas dasar doang gitu ya, nggak sampai ke kelas yang eksklusif yang ke atasnya gitu ya. Kemudian ya, nah, jadi tujuan kita belajar bahasa Arab itu bisa baca dan memaknai, level-levelnya adalah nausorof dasar, ya, gitu. Kemudian bukan kitab gundul, membiasakan baca-baca teks berbahasa Arab, baru kitab gundul. Ya, semua teks bahasa Arab tanpa ada harokatnya, ya. Kemudian di sini ada PR Bapak Ibu, wajib dikerjakan, usahakan untuk dikerjakan, karena bisa karena mengerjakan PR. Jadi kita itu bisa karena latihan, ya. Jadi nggak ada ceritanya otaknya encer, otaknya IQ-nya berapa di sini. Siapa yang paling banyak interaksinya dengan bahasa Arab, ya, insya Allah, ya, insya Allah Allah mudahkan. Semakin banyak kita interaksinya dengan bahasa Arab, insya Allah Allah mudahkan. Tapi kalau interaksinya sekali sepekan doang, ya insya Allah juga gitu ya. Kemudian bertanya bukan berarti bodoh ya. Ya, malaikat Jibril itu udah selesai tugasnya Bapak Ibu, nggak ada lagi wahyu, ya, nggak ada lagi wahyunya gitu ya. Malaikat Jibril tidak lagi membisikkan manusia, ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bertanya, ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ini kurangnya di mana, nggak pahamnya di mana. Jadi harus bertanya, ya. Nah, Bapak Ibu bukan berarti bodoh bertanya ya. Jadi bertanya aja kalau nggak paham. Nah, kemudian mengeluh adalah awal dari kesusahan, ya. Saya juga mendapat keluhan-keluhan yang cukup banyak gitu ya. Contohnya keluhannya apa? Saya udah tua, nah, susah ngingatnya gitu ya. Ya itu bukan solusi. Ya, udah tua gitu ya. Itu bukan solusi. Kalau cuma tua aja ya semua kita udah tua gitu ya. Ya, ya seperti itu. Nah, umur saya tuh 70 tahunan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa umur 70 tahun tapi semangat 17-an gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi, saya pekerja. Ya, kita juga semua di sini pekerja gitu ya. Nah, ada yang kerja 24 jam, mungkin nggak ada ya.
Nah, saya tuh kerja dari pagi sampai sore. Habis itu kuliah sampai malam. Pulang nyampe di rumah itu kadang-kadang jam 11 malam atau jam 12 malam gitu. Itu dulu waktu belajar ya, bekerja dan belajar gitu ya. Nah, apalagi ya, nah, susah gitu ya. Ya, kalau mau mudah ya nonton TV aja, nonton gosip di rumah. Itu mudah itu. Ya namanya juga cobaan ya Bapak Ibu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum." Ya, kata Allah, apakah kamu mengira eh, bahwasanya kamu tuh masuk surga tanpa diuji gitu ya sama Allah gitu ya. Nah, mathalul ladina khalau min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kamu. Ini ujian kita baru bahasa Arab doang gitu ya. Belum lagi ujian kita dicaci maki, dituduh, ya, difitnah gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi jangan mengeluh ya. Kerjakan aja, biarlah waktu yang menjawab. Ada ya, ada beberapa peserta yang sudah bisa gitu ya. Ada juga yang udah ngajarin. Dari nol ya. Dari nol belajar sampai sekarang sudah ada. Kemudian berhenti belajar sudah pasti 100% gagal. Ya, Bapak Ibu yang udah niat untuk berhenti, itu udah pasti dia gagal. Ya, pasti itu Bapak Ibu. Kalau kita jalan terus, insya Allah lah. Ya, kalau nggak sampai, setidaknya kita tahu nanti. Ya, beberapa. Tapi kalau udah berhenti, gagal itu Bapak Ibu. Pasti itu. Ya, jadi jangan sampai berhenti belajar. Bahasa Quran selalu terbuka untuk Bapak Ibu untuk kembali lagi. Ya, misalnya sakit sebulan, misalnya kan, ya mudah-mudahan nggak ada ya Bapak Ibu ya sakit sebulan ya. Atau nanti ada keluar kota, keluar negeri, umroh sebulan misalnya. Nah, insya Allah kita siap lagi menerima, membuka, welcome kita Bapak Ibu kepada Bapak Ibu yang ingin belajar lagi. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena berhenti belajar sudah pasti 100% gagal. Kemudian ya tadi kita udah lihat juga ada beberapa kali Bapak Ibu yang mengulang pelajaran ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu hargai kami yang masih pemula. Ya, jadi kelas ini untuk pemula ya Bapak Ibu ya. Nah, hati-hati pertanyaannya jangan terlalu tinggi. Ya, jangan membingungkan peserta yang lain. Kalau ada pertanyaannya yang tinggi, saya tidak bisa menjawabnya. Bukan tak bisa menjawabnya ya, tapi saya memilih untuk tidak menjawabnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini benar-benar untuk pemula. Tanyakan apa yang sudah dipelajari. Ya, tanyakan apa yang sudah dipelajari. Nah, tayangan ulang ada di YouTube ya. Selagi kita tidak pernah menghapus YouTube-nya, selagi YouTube-nya aman-aman saja ya. Misalnya YouTube-nya tidak bermasalah ya, kita tetap ya tetap memberikan akses YouTube-nya. Tidak akan pernah kita hapus type ya. Kemudian kelas November ya, Oktober, November ya, mungkin November atau Desember ya. Ini setiap hari Ahad nantinya jam 8.00 sampai jam 10 WIB. Ya, jadi ada kelas untuk hari Ahadnya, tapi mulainya November atau Desember nantinya, Bapak Ibu. Kemudian ini nomor penting ya, untuk yang ingin tahfiz privat, silahkan hubungi nomor ini. Kemudian tahfiz gratis, silahkan hubungi nomor ini. Kosakata Quran, silahkan hubungi nomor ini. Bertafsir Quran, silahkan hubungi nomor ini. Bahasa Arab, ya bisa hubungi nomor ini juga. Nah, dan ini biodata saya bagi yang terlambat tadi datangnya ya. Nah, ini saya Hafizur Risman SAK sekarang udah selesai ya, udah MPD gitu ya. Kemudian S1-nya akuntansi ya, dan S2-nya di salah satu kampus Sumatera Barat swasta ya. Saya nggak nyebutin kampusnya karena kurang bagus ya. Jadi saya tidak rekomendasi sekolah di sana, tidak ada ilmunya gitu ya. Kemudian ini nomor WhatsApp. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di sini atau di sini ya. Seperti itu. Nah, kita sudah punya tanah Bapak Ibu, dari Bapak Ibu juga. Ya, sebetulnya saya juga nggak mau menerima amanah yang besar-besar ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana lagi,
Allah sudah takdirkan seperti itu, kita sudah memiliki tanah 1,5 hektar. Ini tahun 2023 Bapak Ibu, kita menggalang dana 5.000 meter, tapi kasih 1,5 hektar. Nah, mau kita tambah lagi 5.000 meter lagi gitu ya, 2 hektar ya, biar nanti kita bisa membuat sekolah gratis nantinya ya, atau kampus gratis. Tape Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita betul-betul di sini buat belajar ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian ya yang ingin bertanya gitu ya, silahkan kalau ada pertanyaan melalui chat dulu, kita buka sebanyak 10 menit. Ya, kelas belajarnya pindah ke Rehat? Enggak pindah. Ya, cukup di Sabtu aja. Kalau YouTube-nya ada linknya ke Ustadz ada. Ya, YouTube ada linknya di grup ya, nanti ada, atau minta ke adminnya nanti, di-share sama adminnya nanti. Ya, oke. Ada pertanyaannya Bapak Ibu ya. Ringan belajar bahasa Arab itu sabar ya. Ya, jadi namanya belajar itu ya sabar. Seperti kita waktu SD dulu kan belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kan kita sabar ya, banyak PR-nya ya. Dan kita sabar banget. Kemudian ya tipsnya itu jangan pernah berhenti. Kalau berhenti selesai sudah semuanya Bapak Ibu. Ya, kalau berhenti selesai sudah semuanya. Nah, nggak ada lagi harapan. Ya, jadi jangan sampai kita berhenti. Ya, kalau berhenti selesai semuanya. Tapi ya, tidak ada lagi. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PR ini nanti berupa apa ya? Oh ya nanti. Ya Ahad itu sama kelas ini juga. Ya, boleh. Boleh mengajak teman ya. Kalau tidak ada hari Sabtu, rekaman Zoom-nya ada. Ya, nomor HP saya itu nanti minta di admin aja ya. Untuk teknis silahkan dihubungi adminnya nanti. Kita mulai. Ya, saya izin menutup kolom chat dulu. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah modulnya. Ya, modul 1. Ya, kita belajar modul 1 Bapak Ibu. Nah, ini mukadimahnya dari Ustadz Ahmad Soeharto. Di sini Ustadz Ahmad Soeharto setelah puji kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat kepada Nabi. Nah, di sini dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Ya, betul sekali. Ya. Kalau Al-Qur'an berbahasa Indonesia bingung kitanya. Lebih banyak lagi perdebatan. Ya, bahasa Arab ini cukup detail ya. Kamunya itu ada kamu laki-laki, ada kamu perempuannya. Gitu. Jadi cukup di detail. Kemudian, nah kita lanjut. Nah, ini adalah silabus dari Ustadz Ahmad Sarto ya Bapak Ibu ya, ada silabusnya. Sebetulnya ini hanya 10 kali pertemuan. Nah, cuman saya sudah mempraktekannya dari 2015 sampai 2023. 10 kali pertemuan ini banyak peserta yang tidak paham gitu ya. Makanya insya Allah nanti kita mungkin sampai 13 atau 14 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke halaman 2 Bapak Ibu. Kalau halaman satunya ini adalah namanya eh, apa ya, mapping lah namanya ya. Kita lanjut ke halaman. Oke. Nah, di halaman 2 ini Bapak Ibu, silakan dibuka modul 1 halaman 2. Di sini ada pembagian mungkin seperti biasa kalau kita belajar bahasa itu kan mulai dari alfabet dulu ya. Nah, jadi ada huruf di sini. Huruf ini adalah huruf hijaiyah. Alif, bata, sampai ke ya. Ya, alif, bata, sampai ke ya.
Nah, ini adalah huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah. Alif, bata, ta, jim, ha, kha. Kemudian seperti bahasa Indonesia juga, misalnya kalau ada A, B, C, ya, kalau disusun katanya jadi baca, nah itu disebut sebagai kalimah dalam bahasa Arab. Ya, disebut kalimah dalam bahasa Arab. Kalau huruf-huruf tadi ya, disusun ya menjadi sebuah kata dalam bahasa Indonesia, kata itu adalah kalimah. Ya. Jadi misalnya kita dalam Al-Quran itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kata lillahi. Ya, nah itu alhamdulillah kalimah namanya. Lillahi kalimah namanya. Ya, dia agak beda kita dengan bahasa Arab ya. Kalau di kita namanya kata, kalau di bahasa Arab namanya kalimah. Ya, gitu. Nah, ini apa artinya misal ini? Misal ini artinya misal ya, contoh ya. Madrasah nah nantilah kita bahas ini. Ya, yang penting kita tahu dulu bahwasanya mereka kalau udah gabung seperti ini namanya kalimah gitu ya. Apa saja bentuk kalimah itu Bapak Ibu? Kita lihat di halaman 3-nya. Anwaul kalimah, macam-macam kata. Anwa ini macam-macam, bisa Bapak Ibu artikan macam-macam. Ya, bisa Bapak Ibu artikan kata. Nah, ya, macam-macam. Bisa Bapak Ibu artikan pembagian. Ya, ya macam-macam atau pembagian ya. Ada dua arti anwa itu. Nah, kalimah. Kalimah ini artinya kata. Ya, jadi macam-macam kata. Kalau di bahasa Indonesia ada kata apa ya Bapak Ibu? Silakan di chat, ditulis. Di bahasa Indonesia itu ya macam-macam katanya apa? Kata benda, betul. Kata kerja, apalagi kata sifat. Nah, apalagi Bapak Ibu? Kata bantu, kata tanya, kata keterangan, kata sambung, oke. Kata ganti, keterangan tempat, kata perintah, ya kata tunjuk. Ya, emang ada di bahasa Indonesia kata tunjuk. Ya, taib Bapak Ibu ya. Nah, taib. Nah, kemudian ya untuk Bapak Ibu yang lupa screenshot ya, itu bisa di YouTube-nya nanti dilihat. Ya, kita lanjutkan. Nah, di bahasa Arab itu cuma ada 3 pembagian kata itu. Ya, yang pertama adalah isim, kata benda. Ya, kemudian ini kita geser ke sini ya. Nah, isim itu kata benda. Di sini ya deh, kata benda. Kemudian fiil, kata kerja. Ya, di bahasa Arab itu adanya isim, fiil, dan harfun. Nah, ini adalah kata sambung ya.
Nah, atau di bahasa Inggris itu partikel namanya. Partikel. Ya, partikel. Ya, di bahasa Inggris itu namanya partikel. Nah, Bapak Ibu. Ya, kata kerja, kata benda, kata kerja, kata sambung partikel. Nanti semuanya akan kita bahas Bapak Ibu. Tenang saja. Kita kan baru pertemuan pertama nih. Pertemuan pertama itu kan kita kenalan dulu aja dulu. Ya. Tape. Jadi ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, kata benda. Tape. Di sini artinya isim adalah kalimat yang tidak terikat waktu. Ya, jadi kata benda itu artinya adalah kalimat yang tidak terikat waktu. Misalnya telah, sedang, ya. Contohnya Muhammadun kan nggak ada sedang Muhammadun, telah Muhammadun, ya. Jadi seperti itu. Atau bahasa gampangnya isim itulah kata benda. Muncul pertanyaan, Ustadz, ya, Ustadz itu artinya guru ya Bapak Ibu ya. Ustadz itu ya kalau di dalam bahasa Arab itu dosen artinya, ya, dosen. Nah, misalnya kita bertanya kepada Ustadz, ya, Ustadz, kan kita nggak tahu nih, gitu ya, bahasa Arab, kita newbie, kita pemula, ya, kita nggak tahu nih arti-artinya. Palingan kita tahu cuman Muhammadun, Ustazun itu doang. Tilmizun apa, lagi khailun apa, gitu ya. Gimana cara kita menentukan bahwasanya itu adalah isim? Nah, ini ada tips-tipsnya Bapak Ibu. Yang pertama berakhiran kasroh. Jadi semua kata yang ada di dalam Al-Quran yang berakhiran kasroh, ya, 99% adalah isim. 99% adalah isim. Kita contohkan Bapak Ibu ya. Kita contohkan. Di surat Al-Fatihah. Nah, ya. Di surat Al-Fatihah. Nah, di surat Al-Fatihah ya. Di sini ada terdiri dari 7 ayat. Ya. Bismi. Ini kasroh berarti isim. Allahi isim. Ar-Rahmani isim. Ar-Rahimi isim. Ya, isim ingat isim apa tadi? Kata benda. Isim. Ya. Yang berakhiran kasroh itu adalah isim. Yang berakhiran kasroh adalah isim. Nah, kita cek lagi. Alhamdulillahi isim. Robbi isim. Ya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi isim. Maliki isim. Yaumi isim. Ad-dini isim. Ya. Nah, belum ada lagi. Nah, ghairi isim, magdu isim. Magdubi isim. Jadi, yang berakhiran kasroh-kasroh itu adalah kata benda. Oke ya, sepakat kita ya Bapak Ibu ya. Yang berakhiran kasroh adalah kata benda. Tape. Kemudian, ya, yang kedua berakhiran tanwin. Untuk Bapak Ibu yang tidak tahu tanwin itu adalah an, in, un. Ya,
An, in, un. Akhirannya an, in, un. Semua yang berakhiran an, in, un di akhirannya itu adalah isim, ya, adalah isim, ya. Berakhiran tanwin adalah isim. Contoh, ya, di surat Al-Fatihah nggak ada, surat Al-Baqarah. Nah, ini ada hudan, isim, ya. Nah, mana lagi nih, ya, yang berakhiran tanwin, sawaun, isim, ya, sawaun, isim, ya. Gisyawatun, isim, adzabun, isim, azimun, isim. Nah, ya, semua yang berakhiran tanwin, isim. Yang ketiga, yang ketiga, yang ketiga, diawali alif lam, diawali alif lam. Jadi semua yang diawali alif lam adalah isim, ya. Kita cek di surah Al-Fatihah nih banyak nih. Allahi isim, Ar-Rahmani isim karena diawali alif lam. Ar-Rahimi isim. Alhamdu isim karena pakai alif lam. Ya. Al-alamina isim. Ya, al-alamina isim. Ya. Jadi ciri-ciri isim itu, ya, untuk awal ya Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah belajar, wah enggak, ya, itu bagi kita yang udah pernah belajar. Tapi bagi kita-kita yang awal-awal ini, pemula-pemula ini gitu ya, cari yang berakhiran kasroh, yang berakhiran tanwin, diawali alif lam. Salah satu atau salah duanya, misalnya Ar-Rahman ini kan ada kasroh dan alif lam, ya. Nah, berarti ada dua nih ciri-cirinya. Nah, misalnya ada dua atau ada salah satunya aja, itu sudah dikatakan isim, ya. Jadi berakhiran kasroh, berakhiran tanwin, diawali alif lam. Nah, itu adalah isim, adalah isim. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian silahkan dicatat sedikit aja Bapak Ibu di modulnya, bagi yang punya modul, ya. Catatannya gini Bapak Ibu, ya. Mungkin ini agak sedikit mengagetkan kita, ya. Alif lam dan tanwin, dan tanwin tidak pernah bertemu dalam kata kata ya. Misalnya alhamdun nggak boleh, bintun, al bintun nggak boleh, ya, al ustazun nggak boleh, ya. Alif alif lam dan tanwin tidak pernah bertemu dalam satu kata sampai hari kiamat, ya. Ini saking
tegasnya bahasa Arab itu ya, sampai hari kiamat. Ya, nggak pernah. Makanya kalau kita lihat contohnya yang tanwin dan alif lam itu mereka nggak ada yang tanwin, tanwin aja, alif lam saja. Ya, nggak ada yang bersatu. Gitu. Sampai hari kiamat. Silakan dicatat Bapak Ibu, biar nggak salah tulis. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu di Quran misalnya, nah laporkan ke penerbitnya ini salah tulis ini gitu ya. Kalau ada kita baca di Quran tuh ya alif lam dan tanwinnya bertemu berarti silahkan ya dikomplain ke penerbitnya. Berarti salah tulis, salah cetak. Tape ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kita buka tanya jawab ya melalui voice. Silakan hidupkan mic-nya bagi yang mau bertanya terkait yang sudah kita pelajari. Silakan dihidupkan mic-nya terkait Yang yang sudah. bertanya Ustadz, Ya Pak, silakan. tadi disampaikan 99% pasti isim Ustadz. Berarti ada 1%. Apakah ada pengecualiannya Ustadz? Ya, betul sekali. Nanti kalau Bapak atau kita sudah sampai di kelas lanjutan nanti ya ada pengecualian. Gitu. Yang berakhir kasroh ya. Taib ada lagi? Tanya Ustadz, Ya Pak, silakan. itu kalau misalnya Robbi itu isim apa Ustadz? Iya, Isim, isim. Karena dia berakhiran kasroh ya. ya. Oh, jadi lillahi juga Robbi isim ya? Iya, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. iya betul ya. Karena Oh, berakhiran kasroh. Taib. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Ustadz. Iya Bu, silakan. Ya. Eh, ini kan tadi kan kayak kabirun. Kabirun itu kan isimnya. Hmm. Nah, tapi kan maknanya itu artinya kan besar. Hmm. Bukan berarti kalau kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan besar itu kan kata kata sifat gitu loh. Itu Hmm. kenapa dibilang kata kerja gitu. Iya. Jadi dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris, mereka memiliki semua aturan masing-masing ya, Bapak Ibu. Ya, kebetulan kita belajar bahasa Arab, kita harus switch ke bahasa Arab aturannya. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi kita harus berada di dunia Arab sekarang. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau gimana tuh di bahasa Indonesia artinya? Ya udah, berarti bahasa Arab seperti itu bentuknya. Selagi dia memiliki tanwin, selagi dia eh, memiliki alif lam, berarti dia adalah isim. Gitu ya. Jadi kabirun isim. Kenapa? Karena ada tanwinnya, selesai. Atau maknanya nanti kita bingung ya, mengartikan nanti Bapak Ibu, kita kuatkan dulu pondasi kita, baru kita memaknai. Kalau sekarang kita masih identifikasi. Gitu. Ya, bersabar Bapak Ibu. Insya Allah nanti eh, memahaminya kita ada di modul 3, modul 4, dan modul 5. Baik. Ada lagi pertanyaan? Izin Ustadz. Ya Pak, silakan. Jadi kan tadi dikatakan bahwa ketika kalau di bahasa Arab Hmm. isim, tapi dalam bahasa Indonesia misalkan artinya besar, kemungkinan berarti ikut aja ke bahasa Arab gitu, jangan kesampingkan dulu arti bahasa Indonesianya gitu. Betul Kalau sekali. misalkan Karena ilmu kita baru sedikit. ya, Ya, seperti itu. Ibaratnya orang ngomong investasi kita baru SD gitu ya, baru TK, baru nggak ngerti kita Bapak Ibu. Nah, ini pelan-pelan aja tuh. Tahu aja dulu kata investasi, oh investasi ini gitu ya. Nanti insya Allah paham sendiri kita nanti di saat ilmu kita bertambah. Nah, ya Bapak Ibu ya, jadi tugas kita itu kenalan dulu dengan si isimnya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu,
Yang keempatnya, diawali huruf jar. Ya. Semua kata yang diawali huruf jar atau terletak setelah huruf jar itu pasti isim. Contoh, ya, apa saja itu huruf jarnya? Ya, huruf jar itu ada min. Bapak Ibu cari itu di Quran. Setelah ada min itu pasti isim. Ya, pasti isim. Setelah min itu pasti isim. Min artinya dari. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya. Minan nas ini apa ya? Surat apa gitu ya? Nah, jadi minan nas ya. Nah, ini contohnya. Minal jinnati wan nas, oh ini minal jinnati. Kemudian ila. Ila itu ya juga huruf jar. Setelah ila itu adalah isim. An. Setelah an juga isim Bapak Ibu. Setelah ala juga isim. Setelah fi isim. Ya, fil baiti. Setelah rubah juga isim. Ya. Setelah bi juga isim. Bismillahirrahmanirrahim itu bi. Setelah ka juga isim. Kal komari, kal asadi, ya. Kal an'ami. Setelah li juga isim. Ya. Jadi salah satu tugasnya huruf jar itu adalah membuat isim menjadi majrur atau kasroh. Nah, di kasroh kita lihat di sini kasroh, 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 kasroh. Jadi setelah huruf jar ini, yang pertama dia adalah isim. Kemudian yang kedua, harokat huruf terakhirnya isim tersebut kasroh. Ya, setelah huruf jar. Oke. Ya. Nah, di sini kenapa dalam kurung Bapak Ibu? Karena di halaman 29 nanti dia bukan hanya kasroh aja. Tapi untuk awal-awal kasroh dulu. Ya, untuk awal-awal kasroh dulu. Jadi setelah huruf jar ini pasti isim. Setelah huruf jar ini ya kasroh akhirannya. Jadi yang membuat isim berakhiran kasroh itu adalah huruf jar. Ya, kita coba ya. Contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada bi di sini Bapak Ibu. Gara-gara ada bi kasroh. Alhamdulillahi ada li huruf jar kasroh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, ini nanti kita bahas kenapa dia kasroh kok nggak ada huruf jarnya itu nanti. Ya, kita mencontohkan aja dulu ya. Terlalu cepat kita puasnya dengan belajar satu kali aja Bapak Ibu. Nah, bil ghaibi kasroh. Nah, gitu ya. Jadi ada yang kasroh tapi nggak pakai huruf jar, itu nanti lah pembahasannya. Kita masih ada sisa 4 modul lagi, 40 halaman lagi. Modul 1 kita masih ada 40 halaman lagi. Ya. Jadi yang membuat berakhiran kasroh itu adalah huruf jar. Ya. Nah, di sini kok
ada di sini min, di sini mina. Nah, itu di tahsin ada ya Bapak Ibu. Ya, di kelas tahsin. Nah, ya. Jadi karena ada dua sukun nggak bisa kita baca minan nasi jadi. Atau boleh juga min an nasi juga boleh kita baca. Ya. Nah, yang penting setelah huruf-huruf jar ini itu adalah isim. Jadi ciri-ciri yang keempatnya ya setelah huruf jar adalah isim. Ya, setelah huruf jar adalah isim. Nah, ya, seperti itu. Baik. Ya. Kita coba buka lagi sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya. Nah, bertanyanya yang sudah kita pelajari ya. Yang belum kita pelajari jangan ditanyakan. Silakan. Izin, Ustaz, Ya, Ibu, silakan. saya dulu ya. Ustaz, Ya. itu ada kalimat majrur. Itu majrur, saya sering dengar orang nyebut majrur, tapi saya real arti majrur itu apa dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya aja. Iya, nanti kita bahas di halaman 29. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. izin Ustadz. Ya, Pak, silakan. Ya, itu kan harapun jar sudah dirinci sedemikian. Ada 9 kalau nggak salah ya. Ya. Itu cuman 9 apa ada yang lain? Nah, nanti di modul 5 ada tambahan. Oh, tambahan ya. Baik, Iya. makasih Ustadz. Yuk, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan hidupkan mic-nya. Ustadz, ada cara yang gampang nggak buat ngapalin huruf jar, Ustadz? Baca 100 kali dalam sehari. Insya Allah pekan depan Oh, hafal. iya. Gak usah Baca dihafal. aja ya. Dibaca aja. Gimana tadi Ustadz cara ngapalnya? Ya, baca 100 kali, insya Allah hafal. Ba itu benar-benar dibaca ba ya. K, Bi. Baca bi, oh, K, bi. dan Bi, kurungnya. K, I. Nulis Bi, K, Ustaz, I. cepet hafal, nulis Ustaz. Boleh juga. Terserah cara belajarnya seperti apa Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, karena saya nggak suka bahasa, saya nggak suka menghafal, saya nggak pernah menghafal bahasa Arab ini, saya membaca aja. Saya baca sering-sering, tau-taunya terbiasa. Ya, saya lebih suka menggunakan kata terbiasa daripada menghafal. Gitu. Ya, jadi biasakan Bapak Ibu ya. Nah, coba dulu dibaca 10 kali. Kalau udah rasanya hafal, tutup bukunya. Tapi kalau belum, tambah lagi 10 kali, tambah lagi 10 kali lagi, tambah lagi 10 kali lagi. Gitu ya. Baca aja, nggak usah dihafal. Ya, kalau dihafal itu biasanya otak kita itu udah menghafal sama dengan berat. Nah, itu biasanya tuh. Ya. Biasanya ya, itu saya sendiri ya Bapak yang menghafal itu sama dengan berat. Ya. Nah, Mantap Ustadz, betul. Nah, jadi saya lebih suka itu membaca aja sering-sering. Baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Insya Allah nanti tahu-taunya bisa hafal gitu ya. Gitu. Baik. Ya, ada Ustaz, lagi? yang Silakan. yang itu Ustaz yang tadi yang alif lam. Contohnya ada yang alif lam. Sama yang itu sama yang tanwin nggak bisa ketemu. Nah, yang di surat Al-Ahzab yang ayat 66 sama 67 tuh kan ada kata ar-rasula sama as-sabila, itu tuh kayak yang akhirnya tanwin juga gitu. Enggak, yang tanwin itu kan an-in-un ya. Rasulan kah atau sabilan? Dua-duanya Ustaz di surat Al-Ahzab ayat 66 sama 67. 66 sama 67 ya. Kalau salah itu ar-rasulah ya, bukan ar-rasulan ya. Coba Iya, dicek. tapi nulisnya kayak apa? Tanwin gitu. Kenapa bisa kayak gitu gitu? Coba dilihat lagi Bapak Ibu ya. Coba kita lihatkan ya. Ayat berapa? 66 sama 67. Ya, kita coba lihat sama-sama. Ya. Nah, pertanyaannya di sini. Ini tanwin kah? Bapak Ibu, Rasulullah ini Rasulullah. tanwin? Bukan. Bukan ya. Nah, ini bukan. Bukan. Ya. Salsabila ini tanwin nih. Bukan Ustadz, bukan. Bukan ya.
Enggak tanwin itu. Iya, ini bukan tanwin. Yang tanwin itu yang anwin garis Yang dua. double, yang double. Double. Itu tanwin itu. Ya, ini kayak tanwin enggak. Ya, kalau kayak itu kita yang bahasa Arab itu yang pasti-pasti aja. Nah, ya. Yang enggak tanwin. Kayak Ya. ya Pak. Nah, ini kalau kasiron baru tanwin nih. Kabiron nih. Ya. Nah, itu tanwin. Laknan tanwin. Oke ya. Jadi tidak pernah berjumpa dia. Gitu. Sampai kiamat. Sampai kiamat ya. Nah, Berarti itu alifnya alif apa, Ustaz? nantilah kita bahas. Oke ya. Kasihan kita baru pertemuan pertama. Nah, alifnya nanti kita bahas apa. Nah. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Irsamun apa itu artinya, Ustaz? Untuk arti nanti kita bahas. Kita identifikasi dulu. Ya. Taib ya. Nah, Novan Bapak Ibu ya. Jaringannya nggak hidup dan nggak mati juga ya. Wala yahya wala yamut. Ya. Nggak hidup dan nggak mati. Nah, ya jadi kita sepakati dulu kata majemuk. Apa itu kata majemuk di dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu? Ya. Apa arti kata majemuk dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kata yang memiliki arti banyak, gabungan dua kata. Ya. Gabungan dua kata. Oke. Saya memilih yang gabungan dua kata, Bapak Ibu. Ya. Kita sepakati ya, kata majemuk itu gabungan dua kata. Ya. Kita sepakati bahwasanya kata majemuk itu adalah gabungan dua kata. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Apa maksudnya gabungan dua kata? Misal ya. Di sini ada gambar jam ya. Ini gambar jam. Ada tangan. Ya. Kalau kita gabungkan dua kata ini membentuk makna yang baru. Jam tangan. Jam tangan. Nah, ya. Jadi kalau kita gabungkan ada jam, ada tangan, berarti dua kata baru. Baik. Atau ada kaca, ada mata. Digabungkan menjadi kaca mata. Nah, itu kata majemuk namanya. Ya. Kata majemuk.
Bapak Ibu. Ya, kata majmuk. Nah, ya rumah sakit, meja makan ya. Dalam bahasa Arab contoh yang paling saya suka, dalam bahasa Arab contohnya yang paling saya suka itu ya di sini ada Rasulun. Ya, Rasulun. Kitabun. Baitun. Ya. Rasulun itu utusan. Kitabun itu buku. Atau kitab. Baitun itu rumah. Nah, ya. Ketika digabungkan dengan lafaz Allah, maknanya berbeda. Rasulullah, ya, ada gabungan. Ada Rasul, ada Allah. Rasulullah, Rasulnya Allah. Rasul milik Allah. Kitabullah, kitabnya Allah. Ya, ini Baitullah, salah nih orang nih. Nulis nih Bapak Ibu ya. Kita cek dulu sebelahnya. Oh ini dia, Baitullah ya. Nah, Baitullah. Ya. Rumahnya Allah. Gitu. Jadi menggabungkan dua kata menjadi makna yang baru. Nah, seperti itu. Bagaimana, adakah aturan menggabungkan dua kata itu? Ada Bapak Ibu aturannya. Aturan mainnya ada. Ya. Aturannya ada. Jadi bahasa Arab itu cukup tegas dalam aturan. Kata yang pertama, ya, kata yang pertama kita sebut sebagai mudhof. Jadi kalau kita gabungkan tadi, ini mudhof nih Bapak Ibu, Rasul ini mudhof nih. Mudhof akan kita jadikan dia mudhof. Allah ini mudhofun ilaih. Ilaihi. Ya. Rasulun mudhof, Allahu mudhofun ilaih. Ya. Syarat-syaratnya apa? Ya. Syarat-syaratnya apa? Nah, kita lihat. Si mudhof itu tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Contohnya di sini, ya, Rasulun. Nyampainya di setelah mudhofun ilaih itu, setelah sebagai mudhof, hilang tanwinnya, Rasul. Kitabun, hilang dia. Baitun, hilang tanwinnya. Ya. Jadi nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwinnya. Oke. Ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Terlarang itu. Nah, kemudian ya, mudhof ilaihnya itu wajib majrur. Untuk sementara dulu kasroh. Nanti di halaman 29 detail itu Bapak Ibu, nggak cuman kasroh aja. Ya, wajib kasroh. Oke ya. Sehingga lafaz Allah tadi, Allahi, ya,
Jadi kalau kita menggabungkan dua kata, ikuti aturan mudhof, mudhofun ilaih atau idhofah namanya. Ya, mudhof, mudhofun ilaih atau idhofah. Oke, Bapak Ibu. Ya. Naam. Silahkan dilihat-lihat dulu. Jadi aturan mudhof itu tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Sehingga hilang tanwinnya, hilang alif lamnya. Nah, ya. Mudhof ya. Yang pertama mudhof. Kalau yang kedua cuman kasroh doang. Boleh alif lam, boleh tanwin. Ya. Boleh alif lam, boleh tanwin. Nah, ya. Yang penting dia kasroh. Oke. Ya. Yang penting dia kasroh. Ya. Yang penting dia kasroh. Nah. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita buka voice-nya. Izin bertanya, Kalau- Pak. Ya, silakan Pak. Kalau kita kan ini kan mengidentifikasi ceritanya kan ya. Betul. Nah, kita di contoh yang di layar itu kita tahu isim pertama, kita tahu isim keduanya. Sedangkan yang kita temui kan sudah bentuk yang gabungannya, kata majemuknya. Betul sekali. Nah, yang kita bisa identifikasi dari kata majemuknya itu kan isim yang keduanya dalam hal ini kasroh itu kan ciri-cirinya. Sahih. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah kata majemuk gitu, bahwa karena kata sebelumnya itu kan tidak menunjukkan ciri-ciri isim gitu. Misalnya Rasulullah itu berakhiran dhamma. Ya, maksudnya kan kita kalau ciri-ciri isim sebelumnya kan bukan kasroh, bukan alif lam. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah kata majemuk? Itu aja sih pertanyaannya. Oke. Ya. Taib. Jawabannya yang pertama adalah, ya ini sebelumnya belum selesai ya kita ya. Nah, insya Allah sekarang tak kasih tahu yang membuat kasroh. Ya, yang membuat akhiran kasroh tadi. Yang nomor satu ini, pelakunya ada dua. Yang pertama huruf jar. Yang kedua idhofah. Ya. Jadi, cara menentukan dia apakah kata majemuk atau bukan, cek apakah ada kasroh. Kalau ada kasroh berarti pilihannya cuma dua. Dia ada huruf jar atau kata majemuk. Kalau seandainya dia ada huruf jarnya berarti dia bukan kata majemuk. Tapi kalau seandainya tidak ada huruf jarnya berarti dia adalah kata majemuk. Karena yang membuat berakhiran kasroh itu cuma dua. Diawali huruf jar, kata majemuk. Itu step yang pertamanya, Bapak Ibu. Step yang keduanya, ya, belajar kita sampai modul 5. Ya, belajar kita sampai modul 5. Karena nanti gitu ya, di modul 5 itu akan dibahas lagi mengenai idhofah. Gitu. Bertahan Bapak Ibu sampai ke modul 5. Insya Allah akan terjawab nanti. Ya, seandainya wah ini enggak kasroh dia tapi kayak mudhof ilaih deh gitu ya, idhofah deh gitu ya, kata majemuk deh gitu ya. Nah, belajar sampai modul 5. Nanti akan dibahas lagi. Insya Allah. Iya, kursusnya ya, yang ini. Nah, Jadi kita ngisi, baru Bapak ya.
Tanda tangan ini saya. Jadi apa lagi? Oh, bukan sama saya ngobrolnya. Saya pikir sama saya nyambung gitu ya. Ustaz nanya lagi, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kan tadi berarti tanwinnya itu kan an in un. Jadi kalau yang huruf menjadi kata majemuknya itu sesuai dengan tanwinnya ya. Kalau asal katanya tadi kan rasulun ya, berarti rasulu. Kalau dia an berarti kalimat majemuknya itu juga a gitu ya, alif ya. Contohnya Bismillahi. Nah, ini kan gara-gara asalnya kan ada bi nih, harus bismil kan? Ya, Nah, gara-gara dia mudhofun Allah gitu ya, nama Allah, makanya dia Bismillahi, hilang tanwinnya. Gitu. Jadi nggak ngaruh ya, nanti kita pelajari di halaman 29 apakah dia mu atau mi atau ma. Ada lagi. Pelajari di halaman 29. Bertahan Bapak Ibu, bertahan. Oh gitu. Kecepatan muridnya. Iya. Naam. Oke. Ya. Makasih. Yuk, sama-sama. Baik, ada lagi? Tanya Ustaz. Yuk, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz tadi yang membuat kasroh ada dua penyebabnya, begitu Ustadz ya? Yang pertama diawali oleh huruf jar. Nah, yang kedua kata majemuk gitu Ustadz. Jadi kata majemuknya ini pertanyaannya adalah kata majemuk ini di awal apa di akhir? Kurang paham di situ Ustadz. Cek syarat kata majemuknya tadi, Bapak Ibu. Iya. Nah, apa syaratnya? Syarat yang mudhofnya apa? Syarat mudhofnya tidak boleh diakhiri tanwin. Gitu ya? Ya, kemudian yang keduanya tidak boleh? Tidak boleh berawalan alif lam. Mudhof ilaihnya apa syaratnya? Wajib kasrah belakangnya. Nah, berarti kalau mudhofun ilaih itu yang kasrohnya mudhofnya atau mudhof ilaihnya? Isim yang pertama atau isim keduanya? Yang kedua. Yang gitu kedua, ya? berarti jawabannya adalah isim yang kedua. Maaf Ustadz, berarti majrur itu sama dengan kasroh ya? Ya, untuk saat ini, sebelum kita menuju halaman 29. Nanti kalau di halaman 29 itu kita delete majrur sama dengan kasroh. Oke. Kita delete ya. Oke. Sekarang iya. Nanti di halaman 29 kita delete. Kita pakai pembaruan nanti. Ustaz pengen nanya. Ya, silakan. Kan tadi yang kata majemuk tuh umumnya kan kayak kitabullah, kayak saubul hadid. Tapi saya lihat di contoh yang kedua tuh baitu aliyin. Nah, itu penjelasannya gimana Ustadz? Soalnya kan tadi syarat aturan untuk menggabungkan dua kata itu kan mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Di sini kan baitu tidak tanwin, tidak alif lam. Terus yang ismun yang keduanya kan wajib majrur. Di sini kan memang udah kasroh ya, cuman tanwin gitu. Nah, penjelasannya gimana Ustadz? Iya. Kalau di sini kan cuman dikasih taunya wajib apa? Majrur. Kasroh. Nggak dilarang kan alif lam sama tanwinnya? Iya. Itu yang depan Ustaz baitu, tidak baitun, tidak al baitu kan? Ya kan tadi baitu aliyin ya? Iya. Aliyin itu udah kasroh belum? Udah kasroh. Udah. Berarti sudah terpenuhi syaratnya. Mau dia pakai alif lam atau tanwin? Ya, terserah. Tidak masalah. Nggak masalah. Ya. Gitu ya. Mau Makasih pakai alif lam. Izin Ustaz, izin bertanya. Yang penting dia kasroh. Oke. Makasih Ustaz. Nah, yuk sama-sama. Ya Bu, silakan. Tadi Bapak ya, silakan. Atau Ibu, silakan. Majrur tadi maksudnya kayak gimana tadi Ustaz? Agak kurang paham tadi Ustaz.
Ya, majrur itu sama dengan kasroh itu aja dulu. Oh, Majrur itu jadi berakhiran kalau kasroh. Mm. berakhiran kasroh. Jadi kalau berawalannya tadi kan mau bertanwin beralif lam Ustaz, tetap dikatakan Ya, kita. mudhaf ilaih gitu. Iya, Mutobilai betul. yang belakang. Oke Ustaz, makasih. Yuk, yang penting dia tanwin ya. Tanwin. Yang penting dia majrur ya. Jadi salah nih. Taib, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ustadz mau jawab. Iya, silakan. Berarti di dalam Al-Quran itu pasti ada namanya isim ya Ustadz? Ya, sahih. Itu namanya isim. Taib, ada lagi pertanyaan? Ustadz mau tanya, Yuk. ya itu mudhaf ilaih berarti saya simpulkan boleh alif lam, boleh kasroh, boleh tanwin untuk Iya. akhirnya. Ya, intinya apapun bentuknya yang penting dia majrur. Oke. Ustadz, izin bertanya. Yuk, silakan. Kalau yang kata pertamanya mudhofnya itu kan nggak boleh alif lam, nggak boleh tanwin. Berarti, tapi kenapa dia isim? Kan kalau isim, kalau nggak alif lam tanwin, Ustadz. Iya, karena ada syarat yang nomor 5-nya. Apa syarat nomor 5-nya? Nah, Apa tadi Ustadz? ya, silakan dicek layar nomor 5-nya. Apa syarat kita yang nomor 5? Kata majemuk. Oh, kata majemuk. Oh, dia meskipun bukan alif lam, meskipun tidak ada alif lam, meskipun tidak ada tanwin, tapi dia termasuk isim karena ada itunya ya. Kata majemuk. Karena dia kata majemuk, gimana itu? Diakhiri kasroh ya. Sahih ya. Jadi dia kata majemuk. Kan kata majemuk itu tadi apa? Menggabungkan dua kata, menggabungkan dua isim. Ya berarti isim dong. Nah, gitu. Kalau idhofah sendiri artinya apa Ustadz? Kata majemuk itu idhofah maksudnya ya? Idhofah maksudnya. Oh, kalau mudhaf apa? Mudhaf ilaih apa? Tadi. Saya pusing. Ya. Tadi ya. Apa mudhaf itu kata pertamanya nih, isim yang pertamanya nih. Mudhafun ilaih, isim yang kedua. Oh, itu pengertiannya itu ya Ustadz. Maksudnya saya pikir secara bahasa ada artinya gitu. Janganlah yang pusing itu biarlah akademisi yang maaf. Gitu ya. Saya bingung. Ya apa nih? Ya, Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita ini biarlah kayak anak TK aja dulu, kayak anak SD gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya, saya pusing makanya nanya. Karena saya masih TK juga. Iya, gitu. Jadi definisi secara bahasanya, secara istilahnya udah nanti aja dulu ya. Dulu mudhof itu isim yang pertama, mudhofun ilaih isim yang kedua. Majrur sama dengan kasroh. Selesai. Ya, seperti itu ya. Jangan dipusing-pusingkan dulu. Nah, Ustadz, minta tolong dikasih contohnya yang semisal isim 1 itu contohnya seperti apa, isim 2 contohnya seperti apa. Terima kasih. Ini isim 1, Rasulun isim satunya. Ini isim yang pertama ini, mudhof. Nah, ini isim yang keduanya, mudhof ilaih. Kalau digabungkan, ini isim yang pertama, ini isim yang kedua. Ustadz, Afwan izin bertanya. Ya, syukron, belum bisa bertanya, saya lagi menjelaskan ya. Nah, jadi itu. Jadi isim yang pertamanya itu adalah yang pertama ini yang pertama ini. Ini yang kedua. Kalau kita gabungkan, ini yang menjadi pertamanya, ini yang keduanya. Itu ya. Ya, jadi Rasulu ini sebagai isim yang pertamanya atau mudhof. Allahi isim yang keduanya yaitu mudhofun ilaih. Itu ya. Itu yang disebut dengan isim yang pertama sebagai mudhof, isim yang kedua mudhofun
ilaih. Oke, silakan. Ada lagi? Tanya Ustadz, Ya, silakan. pernah baca itu tanda-tanda isim ada nida. Nida itu apa ya Ustadz? Ya, nggak ada di sini. Jangan ditanyakan di sini, Bu. Nanti aja lah. Ya, yang dipelajari aja. Kalau Ibu pernah belajar, ya, nantilah Nah, kita yang ini dulu biar bisa saya ngikuti. ya, tape ya Bapak Ibu ya. Tape, ada lagi Bapak Ibu? Ya, Afwan cukup saya aja Ustazah, yang menjawab ya Bapak Ibu ya. Ustadz mohon izin bertanya. Hmm. Nah, yang ini kan yang dicontohkan itu Rasulun dengan Allah kan, yang isim kata mudhaf pertamanya itu yang berakhir kan tidak boleh berakhiran tanwin ya Ustazah. Sedangkan itu dhammah tain itu jadinya gimana Ustaz? Oke Bapak Ibu ya. Tadi idofah itu apa? Kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuknya apa? Rasulullahnya atau Rasulun doang kata majemuk? Rasulullahi. Rasulullah. Ya. Jadi ini belum jadi nih. Ini belum jadi. Ini masih bahannya Bapak Ibu. Ya, jadi yang kata majemuk itu si Rasulullahinya. Kitabullahinya. Kitabullahi. Nah, ya, jadi yang menjadi kata majemuk itu adalah Rasulullahi, Kitabullahi, Baitullahi. Rasulun ini belum kata majemuk ini. Jadi belum terpakai ya. Belum ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Jadi yang kata majemuk adalah Rasulullah. Rasulullah berarti isimnya ya Ustaz? Iya. Contohnya kita contohkan jam tangannya. Nah, ya. Kita contohkan di sini jam tangan ya. Nah, jam tangannya mana? Ini kan jam tangan, bukan yang ini. Yang kita gabungkan kata majemuk itu jam tangannya ini kan, bukan yang ini. Nah, ini masih jam nih, jam tembok ini. Ini tangan ini. Ya, belum digabungkan. Berarti yang disebut dengan kata majemuk itu adalah ya menjadi satu kata Ustaz ya. Ya, sudah menjadi satu kata. Baik ya. Nah, Bapak Ibu. Ustaz izin nanya Ustaz. Ya, silakan. Apakah kata majemuk itu isim dengan isim saja? Ustaz, apa boleh dengan kata yang lain misalnya? Ya, sesuai dengan pengertiannya ya. Menggabungkan dua kata isim. Nah, harus isim ya Ustaz. Misalnya kan kita pernah dengar juga kata ganti begitu. Apa boleh begitu? Nantilah kata gantinya. Ada di halaman 33 nanti kita bahas. Ustaz. Maksud saya sekedar ini aja. Apakah isim dengan isim saja atau boleh dengan kata lain itu maksudnya. Itu saja pertanyaannya. Iya. Nah, jawabannya tidak boleh. Hanya dua isim sesuai yang tertulis di sini. Baik. Ustaz, saya mau nanya Ustaz. Yuk. Ini isim apakah sama dengan ini tanda dari kata majemuk itu sendiri, Ustaz? Gimana saya kurang paham juga, Ustaz. Bisa dijelaskan lagi, Ustaz? Ya, kan tadi kita bahas apa, Bapak Ibu? Bahas ciri-ciri isim. Ya, atau tanda-tanda isim. Kita lagi identifikasi isim. Kalau kita ketemu dengan kasroh berarti dia isim. Kita ketemu dengan tanwin berarti dia isim. Ya, diawali alif lam berarti isim. Ada huruf jar berarti setelahnya isim. Kata majemuk berarti dia isim. Nah, pertanyaan Ibu apa? Berarti tanda ini ya Ustadz ya. Tanda dari isim itu sendiri itu akan terlihat dari kasrohnya itu, kasroh atau doma atau itu gitu ya Ustadz. Ya, yang itu tadi. Saya agak telat ininya munculnya Ustadz karena ada trouble dengan HP tadi. Nah, ya oke. Jadi karena ada problem di HP ketinggalan, nah nanti bisa diikuti melalui YouTube-nya Bapak Ibu. Iya. Jadi tanda-tanda isim itu ada 5, ya. Nah, kalau ketemu kita di antara 5 ini berarti dia adalah isim. Oke. Tape ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita
Jadi kita ada latihannya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Kita ada latihannya. Latihannya apa? Nanti di surat Al-Baqarah ya. Halaman berapa ya? Halaman 4 udah biasa. Basyiril lagi ini udah sering juga kita pakai halamannya. Ya, halaman 6. Jadi Al-Baqarah halaman 6. 6 ayat ini kalau nggak salah ya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu halaman ya Bapak Ibu ya. Sampai 37, ternyata 7 ayat ya. Nah, ya jadi dari 8 ayat malahan 30 ya sampai 37. Halaman 6 ya, Al-Baqarah halaman 6 dari ayat 30 sampai 37. Itu Bapak Ibu sisiri mana isim ya dan sebutkan tanda-tandanya. Ya, kalau bahasa kitanya identifikasi, identifikasi isim dan sebutkan tanda-tandanya. Ya, sebutkan tanda-tandanya. Ya. Tuh tugasnya ya. Halaman 6. Al-Quran. Ya. Surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ya. Ayat 30 sampai 37. Ya. Identifikasi isim, sebutkan tanda-tandanya. Ya, misal di surah Al-Fatihah aja kita contohkannya. Ya. Bismillahi, oh ini ada kasroh, ada huruf jar. Oh sebagai mudhofun ilaih juga gitu ya. Gitu. Ar-Rahmani alif lam kasroh. Ar-Rahimi alif lam kasroh. Gitu. Ya. Alhamdu alif lam, lillahi ada kasroh. Nah, gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, identifikasi itu Bapak Ibu. Nanti PR-nya boleh terserah mau dikerjakan di laptop juga boleh, mau tulis tangan juga boleh, ya atau niatnya doang juga boleh gitu ya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke niat kita belajar bahasa Arab itu ya. Ya kalau niatnya untuk apa? Untuk belajar ya, itu kita harus pakai PR-nya. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu nanti dikirimkan link sama adminnya nanti ya. Nah, silakan diisi namanya misalnya Hafizur Risman ya. Kemudian pertemuannya keberapa? Kita pertemuan pertama. Boleh diupload PR-nya, boleh tidak. Misalnya HP-nya bermasalah ini, langsung aja klik kirim. Itu yang gak usah diupload PR-nya. Dan PR tidak akan saya periksa dan tidak akan pernah saya nilai. Kita akan bahas bersama-sama di pekan depan. Ya. Ya, PR tidak pernah saya periksa, tidak pernah saya nilai, tapi kita bahas bersama-sama pekan depan. Ya, itu. Di PR-nya, ya, saya tidak akan pernah memeriksanya, benar atau salahnya, saya tidak akan pernah menilainya, berapa nilainya, tapi kita periksa bersama-sama, kita bahas bersama-sama besok, biar kita sama-sama ngerti. Gitu ya, sama-sama paham. Ya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Gitu. Tapi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi PR kita mengidentifikasi mana isim, mana tanda-tandanya apa, gitu ya. Nah, ya, jadi kita nggak keluar dari tanda-tanda ini ya Bapak Ibu ya, yang 6 ini, yang 5 ini. Ya, seperti itu. Oke, ya, nah, itu PR-nya. Ya. Ya, linknya ada di grup ya. Ya, ayat berapa tadi udah disebutkan ya. Nanti baca aja di grup. Ya, seperti
Itu. Ya. Jadi ayat 30 sampai 37. Baik, ya. Itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi saya mohon izin maaf, saya minta maaf aja dari sekarang. Saya tidak akan pernah memeriksa PR Bapak Ibu. Ya, karena itu akan memberatkan saya. Ya, terlalu berat ya. Bayangkan ada 163 orang yang ngerjain PR, Masya Allah ya. Saya periksa satu-satu, waduh, nggak makan saya nih dari Bapak. Ya, jadi saya tidak akan pernah memeriksa PR-nya. Ya, dan silakan Bapak Ibu nanti ya, di grup dibaca ya grupnya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai nggak dibaca grupnya, ya informasinya ketinggalan gitu ya. Nah, sayang banget Allah sudah memberikan kita hidayah untuk bisa baca, gitu. Tapi kita nggak gunakan untuk membaca, ya kan? Nah, jadi sayang banget, ya, sayang banget, ya. Jadi Bapak Ibu ya, silahkan ya dicek nanti di grupnya terkait dengan tayangan YouTube-nya, ya, kemudian PR-nya, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya terpental dari Zoom atau nggak bisa ngikutin, ya itu bisa diulang di YouTube-nya, gitu ya, bisa diulang-ulang lagi di YouTube-nya. Atau saya kecepatan ngomongnya bisa di stop di YouTube-nya, stop dulu YouTube, gitu ya. Nah, nggak tahu cara stop di YouTube, nah tanya ke anak dan cucu. Insya Allah mereka itu paham ya. Pengerjaan tugasnya itu sampai kita bahas ya. Misalnya jam 8 hari Sabtu kita bahas ya. Kita udah ngerjain jam 7 itu masih bisa. Gitu ya. Ya, nggak ada batas-batasannya ya. Ya, ini kembali metode belajar kita tuh andragogi Bapak Ibu. Ya, metode orang dewasa. Orang dewasa itu nggak perlu lagi dibimbing-bimbing kayak anak-anak gitu ya. Nah, dikasih nilai kayak anak-anak itu enggak ya. Seperti itu. Taib ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, masih ada 8 menit lagi. Silakan. Iya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kalau untuk Wah. mendapatkan modulnya bagaimana ya Ustaz? Ada informasi di grup ya. Oh Nah, iya. silakan Terima dibaca di kasih grupnya. Ustaz. Sangat Oke. tertarik sekali. Tanya Ustaz. Silakan. Untuk PR Ustaz. Untuk PR. Untuk PR itu yang kita identifikasi yang sesuai dengan tanda-tanda isim yang sudah kita pelajari yang 5 saja Ustaz. Sahih, betul. Misalnya di sini kan ada saya baca Adama, itu kita rasanya itu kata benda kalau dalam bahasa Indonesia kan orang. Berarti kalau nggak masuk di tanda-tanda yang kita pelajari, apakah kita masukkan juga atau bagaimana Ustaz? Nggak usah, karena bikin kita pusing nantinya. Pasti baik. akan bertanya di otak kita, loh, tanda-tandanya mana? Gitu ya. Ya Ustaz. Izin tanya Ustaz. Ustaz, Ini maaf. Oke, tentang PR Ustaz. Cara mengidentifikasi ayat yang ke-30 ini misalnya gini, wa iqala rabbuka lil malaikati. Jadi kita mulai dari yang isim ini saja Ustaz. Misalnya lil malaikati, tanda isimnya ada 2. Yang pertama dimulai dengan huruf jar, yang kedua kasroh. Begitu Ustaz ya? Sahih, betul sekali, kayak gitu aja. Oh iya, oke, makasih Ustaz. Ibu, sama-sama. Ustaz mau juga tanya. Ya, silakan. Ini tugasnya itu dikirim habis dikerjakan apa nunggu pekan depan, dan saya mau memberikan kayak ketik gitu, apakah boleh Ustaz? Boleh, sangat boleh sekali. Ya, dikerjakannya kapan saja juga boleh. Mau sekarang, mau besok, pekan depan juga boleh. Ya, yang penting latihannya diusahakan dikerjakan. Gitu. Dikerjakan per kata ya Ustadz ya? Ya, boleh per kata. Yang isimnya aja ya. Nah, yang kita nggak tahu tinggalkan. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu ya. Oke. Isimnya aja. Jangan dipaksakan, waduh kita nggak tahu ini apa ya. Kayak tadi, ini nama orang kayaknya nih. Tapi kok nggak ada ciri-ciri isimnya. Ya udah, kelas selesai. Kita tinggalin aja dulu ya. Ini sama dengan kata benda ya Ustadz ya? Ya. Ustadz, ini selesai mengajarkan itu berarti tidak langsung dikirim ya Ustadz? Iya, nggak usah dikirimkan. Pekan depan. Nah, kirimkan melalui linknya aja, jangan dikirimkan ke WA admin ya, nanti adminnya pusing nanti, gitu ya. Jadi kirimkan ke linknya aja, ya.
Link yang mana ya, Ustaz? Kalau boleh tahu. Link yang mana? Nanti dia ada dikirimkan di grup. Nanti dikirimkan sama adminnya di grup. Berarti itu tidak ada batasnya untuk pengumpulan ya, Ustaz? Ya. Betul. Baik, terima kasih. Udah di dekat Alfamart. Izin Oh, ya. bertanya, Ustaz. Ya, Pak. Ya, Bu, silakan. Seumpama kita nggak Ada juga ngerjain link, yang penting kita belajar di Qur'annya itu dan kita punya apa tahu sendiri kata-katanya. Lantas kalau dibahas berarti kita bisa jawab gitu aja, gimana Ustaz? Ya, boleh seperti itu nanti. Ya. Jadi nggak ngirimkan link boleh ya? Ya, sangat boleh sekali. Ya, nggak usah dikirim link. Nggak boleh. Iya. Yang penting belajar ya. Siap. Baik. Kelas Bapak Ibu, ya. Tidak ada lagi. Nah, baik ya, kita baca dari chat dulu ya, siapa tahu nanti ada. Di YouTube namanya apa, Ustaz? Linknya aja yang nyusul. Nggak ada, kita nggak publish YouTube-nya ya, nggak untuk orang lain, khusus untuk kita-kita yang memiliki linknya aja. Ya, ya batas pengerjaan PR-nya nggak ada. Nah, kemudian nama YouTube-nya apa? Ya nanti dikirim linknya. Nah, ya. Oke, nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, itu dulu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali kekurangan saya dalam menyampaikan ya. Nanti Bapak Ibu bisa chat saya di nomor WhatsApp saya gitu ya. Nah, nanti nomor WhatsApp saya yang ada fotonya ya. Fotonya yang ini. Jadi dia admin juga di grup. Nah, ini nomornya ya Bapak Ibu ya. Nah, di chat saja gitu ya. Terkait dengan permodulan secara teknis nantinya itu silahkan di chat adminnya yang koar-koar di dalam grup, yang kasih informasi di grup. Oke ya Bapak Ibu. Nah, khair, di pertemuan pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, selamat beristirahat Bapak Ibu. Kita berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruh dunia, dan mudah-mudahan Allah matikan kita husnul khotimah dan bertemu di surganya Allah, surga Firdaus, dan bertemu juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup Bapak Ibu.